Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok gabungan kelompok 1 dan 2, yang mana kelompok 1 adalah informasional dan kelompok 2 adalah survei. Saya Naila Rahma Suci, Saya Rahmi Fadila, Saya Nur Wahyuni, saya Hanifah Elzahra, saya Yulianita. saya Muhammad Protoni. Di sini kami akan melakukan tugas role mata kuliah, metode dan teknik interview dan diampu oleh Ibu Fauzia Taslim, SPC Psikolog. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Hanifah Elzahra. Di sini saya sebagai interviewer yang akan memimpin diskusi kita pada FGD atau fokus group discussion kita pada kali ini. Nah, sebelumnya saya izin kepada rekan untuk merekam diskusi kita pada kali ini. Apakah rekan bersedia? Bersedia. Oke, baiklah. Sebelumnya boleh kepada rekan-rekan untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu masing-masing. Perkenalkan, nama saya Nur Wahyuni, panggilan Ayu dari Jurusan Psikologi Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, saya Muhammad Protoni, biasa dipanggil Mala. Saya mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Psikologi. Perkenalkan, saya Rahmi Fadila, dan pengalaman saya merupakan mahasiswa jurusan Psikologi UMP Angkatan 3. Perkenalkan, saya Naila Rahma Suci, bisa dipanggil Nata. Saya mahasiswa Psikologi Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, saya Yulianita, biasa dipanggil Nita. Saya merupakan mahasiswa Psikologi Universitas Negeri Padang, jurusan Psikologi. Berarti rekan-rekan di sini semua sudah jadi mahasiswa ya. Berarti rekan semua di sini sudah melewati proses dalam menentukan pilihan jurusan anak-anak yaitu psikologi kan. Nah, saya ingin bertanya apa saja alasan rekan-rekan di sini memilih jurusan saat ini yaitu psikologi. Mulai dari Ayu. Karena saya tertarik ke psikologi karena menjadi kesehatan mental, juga mendapatkan saran-saran dari lingkungan. Alasan saya memilih jurusan psikologi itu pilihan saya sendiri dan juga ingin menemui membaca dan membantu memperbaiki diri orang lain. Alasan saya memilih jurusan ini itu karena saya tertarik pada kesehatan mental dan juga merupakan cita-cita saya sendiri. Kalau saya alasan memilih jurusan ini yaitu karena saya memang suka mempelajari manusia. Kalau saya memilih jurusan ini karena saya tertarik dengan ilmu kejiwaan. Banyak ya alasannya. Nah, kemudian apakah ada pengaruh dari luar di rekan-rekan terhadap pemilihan jurusan yang bisa
pilihan saya sendiri, tetapi keluarga itu lebih mengarahkan ke jurusan yang lain. Kalau untuk tekanan sendiri tidak ada, mungkin lebih ke hambatan dari orang tua untuk memilih jurusan ini. Kalau untuk tekanan itu nggak ada ya, karena ya saya milih jurusan ini karena keinginan saya sendiri. Oke. Nah, dari beberapa pertanyaan tadi, menurut rekan-rekan apakah ada gitu pengaruh sosial dalam pengambilan keputusan seseorang dan seberapa besar pengaruhnya? Mulai dari Saya pengaruhnya ada ya, tapi saya pengaruhnya secara umum itu pasti ada yang keluarnya dari sosial. Pengaruh sosialnya ada dari keluarga juga dan ada juga dari lingkungan saya. Nah dari keluarga ini lebih ke untuk terserah saya untuk memilih jurusan saya. Dan untuk dari lingkungannya memang keinginan saya sendiri. Kalau menurut saya itu pengaruh sosial mungkin ada ya 50% lah, tapi kembali ke diri kita masing-masing. Keputusan itu kita yang menentukan. Kalau untuk pengambilan keputusan itu menurut saya ada pengaruhnya dari luar, dari sosial, karena memang keputusan itu dari diri kita sendiri, tapi akan ada faktor-faktor dari luar yang mempengaruhi kita untuk mengambil keputusan itu. Kalau menurut saya tentu ada ya yang namanya pengaruh dari luar. Pengaruh sosial itu berpengaruh terhadap pengambilan keputusan, tapi itu tidak mendominasi. Nah, dari kumpulan pertanyaan dan jawaban kita tadi bisa disimpulkan ya bahwa terdapat pengaruh sosial terhadap keputusan yang diambil seseorang dari segi apapun, misalnya dari lingkungan keluarganya, teman atau bahkan dari sosial, dan pengaruh itu juga kapasitasnya beda-beda di tiap orang gitu ya. Mungkin demikian diskusi atau pembahasan kita pada kali ini. Terima kasih kepada rekan-rekan atas partisipasinya dalam FGD kita pada kali ini. Mari kita akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Naila Rahmasuci. Di sini saya akan memandu teman-teman sekalian untuk fokus group discussion kita pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya izin untuk merekam diskusi kita pada hari ini. Apakah Naila bersedia? Bersedia. Oke. Untuk itu boleh rekan-rekan sekalian perkenalan diri terlebih dahulu dimulai dari sini. Baik, perkenalkan nama saya Wahini, biasa dipanggil Ayu. Saya mahasiswa jurusan psikologi Universitas Negara. Baik, perkenalkan nama saya Mawar Pradoni, biasa dipanggil Mala. Saya mahasiswa psikologi Universitas Negara. Perkenalkan saya Rahmi Karina, bisa dipanggil Rahmi dari jurusan psikologi UNP. Kenalkan, saya Anka Zahra, bisa dipanggil Nifa dari jurusan psikologi Universitas Negara. Perkenalkan saya Yulianita, biasa dipanggil Nita. Saya mahasiswa psikologi Universitas Negeri Padang. Oke, baik. Semua rekan-rekan di sini adalah mahasiswa psikologi ya. Nah, tema kita pada diskusi kali ini adalah tentang kesehatan mental. Nah, itu sangat dekat ya dengan rekan-rekan sekalian. Nah, di kalangan kita, di kalangan remaja, anak-anak dan dewasa itu sedang marak-maraknya tentang kesehatan mental. Untuk itu, saya ingin tahu deh, apa sih menurut rekan-rekan kesehatan mental itu? Mungkin mulai dari sini. Menurut saya kesehatan mental itu adalah ketika seorang manusia itu dalam keadaan baik gitu, mentalnya, jiwanya, dan lain sebagainya. Menurut saya kesehatan mental itu yang pada diri seseorang, yang mana terlihat dari perilaku yang dilakukan seseorang. Kalau menurut saya, kesehatan mental itu adalah kondisi di mana seseorang itu psikisnya itu baik dan tidak ada gangguan kayak dia tuh fobia atau dia gangguan tidur.
Cuma mungkin sekarang karena tinggal berjauhan dari keluarga gitu, jadi dari segi pertemanannya agak kurang gitu. Ya, sebenarnya yang lebih mementingkan keluarga. Kalau dari saya pribadi, kalau di keluarga itu kurang ya. Kalau dari pertemanan itu lumayan. Menurut saya besar di keluarga. Kalau dari saya keluarga sama teman tapi karena emang LDR jauh merantau ya itulah. Terus kalau dari teman juga nah tadi itu udah dapat dukungan ada terdakwa. Menurut kalian nih ada nggak tantangan terbesar dalam kalian menjaga kesehatan mental gitu? Mulai dari Reva mungkin saya ada gitu. Apalagi di usia yang masuk usia dewasa ini justru tantangan untuk menjaga kesehatan mental itu semakin kuat dari lingkungan baru yang kita hadapi saat ini itu semakin kuat tantangannya. Mulai dari itu gimana? Kalau menurut saya selama ini ya tantangan untuk menjaga kesehatan mental sekarang, baik itu nggak mendapat dukungan dari keluarga ataupun lingkungan pertemanan yang agak gimana gitu, ya susah untuk menjaga kesehatan mental. Tantangannya pasti ada ya, dari keluarga yang kurang harmonis itu atau dari pengaruh-pengaruh media sosial itu kan. Menurut saya tantangan dalam kesehatan mental memang susah, apalagi kalau udah tahu yang mana kesehatan mental itu penting untuk dijaga. Lebih lanjut aja. Kalau saya penanganan kesehatan mental itu kayak mengontrol, kalau aku sih kurang bisa mengontrol emosi gitu. Itu tantangannya. Iya. Kita tadi udah bahas tentang dukungan, tantangan, dan sekarang ini adalah gimana harapan kalian terhadap kesehatan mental remaja di masa depan. Mulai dari Ayu. Tantangan tidak ada yang salah. Harapan. Kalau harapannya semoga semua remaja, dewasa, ataupun anak-anak itu kesehatan mentalnya itu stabil, kayak mendapatkan dukungan dari keluarga, teman, dukungannya lah, kayak positif gitu. Mungkin bisa dilanjut. Harapannya itu ya memiliki dukungan dari keluar ataupun dari keluarganya, dan juga dari dirinya sendiri untuk menjaga kesehatan mental. Harapan saya yaitu semoga masyarakat Indonesia itu kesehatan mentalnya itu terjaga dan semoga mereka itu sadar akan pentingnya kesehatan mental itu. Kalau dari saya harapannya semoga generasi muda saat ini itu bisa lebih aware terhadap kesehatan mentalnya karena itu faktor yang cukup besar yang mempengaruhi kehidupannya untuk kesuksesannya ke depan. Ya, kalau harapan saya terkait kesehatan mental remaja, tentunya saya berharap para remaja ini lebih terbuka lagi pemikirannya terkait dengan kesehatan mental karena itu sangat penting. Ya, dari tadi udah bahas tentang harapannya. Saya ingin tahu ya, menurut rekan-rekan semuanya, sudah berapa persenkah remaja saat ini menyadari akan kesehatan mental? Mungkin bisa dari Kak Mala. Mungkin kesadarannya belum maksimal atau belum mencapai 90%. Tapi juga di generasi-generasi yang sekarang juga remaja itu lebih ke bisa mengungkapkan kalau misalnya ada kesalahan di dalam dirinya. Mungkin lanjut aja. Kalau saya dari 1 sampai 10, sekarang itu mungkin ada 8. Mungkin remaja tuh untuk pilihan awal mereka atau berobat atau ke psikolog atau psikiater itu mungkin ikut tren atau apa, tapi mungkin ujung-ujungnya mereka akan sadar juga gitu kalau memang mereka butuh itu. Saya sendiri tidak mampu mengatur skalanya berapa, tapi menurut saya remaja sekarang ini udah mulai terbuka terkait dengan kesehatan mental dan mulai peduli sama kesehatan mental mereka.
dibandingkan remaja di zaman dulu itu mereka lebih lebih apa ya, lebih memperhatikan tentang kesehatan mental dibandingkan generasi sebelumnya. Menurut saya pada saat ini tuh sudah banyak ya yang mengerti tentang kesehatan mental itu, dan sudah banyak yang ke psikologi juga, dan mereka tuh tidak menganggap kalau psikolog itu orang gila gitu. Kebanyakan kan kayak gitu kan. Oke, itu tadi pembahasan kita tentang kesehatan mental remaja, dan saya juga sudah melakukan survei gitu kan kepada rekan-rekan sekalian bahwa memang pada saat ini kesehatan mental remaja itu sudah mulai membaik dibanding generasi sebelumnya gitu. Nah, mungkin sekian dari pembahasan kita atau diskusi kita pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi terkait dengan wawancara informasional. Wawancara informasional merupakan sebuah wawancara yang paling umum, di mana secara sederhana wawancara ini merupakan sebuah percakapan antara dua pihak, di mana salah satu pihak merupakan pewawancara yang memiliki tujuan untuk mendapatkan informasi dari narasumber. Jadi, wawancara ini dilakukan bukan untuk menilai ataupun menyeleksi seperti wawancara kerja, melainkan untuk mencari tahu informasi terkait dengan suatu topik yang ingin kita pelajari lebih dalam. Dan biasanya, wawancara informasional ini dilakukan oleh seseorang yang ingin mempelajari lebih banyak tentang sebuah profesi, industri, atau bahkan organisasi. Misalnya, kita sebagai seorang mahasiswa psikologi yang ingin tahu tentang bidang karir di bidang psikologi forensik, maka kita akan mewawancarai psikolog forensik untuk memperoleh informasi yang kita inginkan. Selanjutnya, apa sih tujuan dari wawancara informasional ini? Nah, sebenarnya ada beberapa tujuan utama yang bisa kita capai dalam wawancara ini. Yang pertama, wawancara informasional ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang akurat dan mendalam. Terus yang kedua, wawancara ini juga digunakan untuk mendapatkan wawasan langsung dari orang-orang yang sudah berpengalaman. Dan yang ketiga, wawancara ini juga bisa membantu kita membangun jaringan atau networking dengan narasumber. Nah, jadi itulah penjelasan terkait dengan pengertian dan tujuan dari wawancara informasional. Baiklah, pembahasan selanjutnya adalah mengenai konstruk. Pada kali ini kami mengambil konstruk pengaruh sosial. Dalam hal ini, yang kami bahas itu adalah tentang pengaruh sosial terhadap pengambilan keputusan jurusan mahasiswa. Alasan kami memilih konstruk ini adalah karena konstruk tersebut menurut kami sesuai dengan tema pembahasan kami, yaitu wawancara informasional. Nah, dalam role play FGD yang kami lakukan, pembahasan yang kami bahas itu adalah seputar apa alasan para mahasiswa untuk mengambil jurusan yang mereka pilih. Kemudian, apakah ada pengaruh sosial atau pengaruh dari luar yang mereka dapatkan yang mempengaruhi keputusan mereka dalam memilih jurusan di perkuliahan mereka. Kemudian, bagaimana pengaruh sosial tersebut berpengaruh terhadap keputusan mereka dalam memilih jurusan. Baik, selanjutnya pengaturan atau setting dalam wawancara informasional memainkan peran penting dalam menentukan keberhasilan wawancara. Wawancara informasional adalah percakapan terstruktur di mana narasumber memberikan wawasan atau pengetahuan terstruktur tentang bidang karir dan industri tertentu dalam melakukan wawancara. Wawancara yang biasanya adalah pelajar, pencari pekerja, dan profesional bertujuan untuk memperoleh informasi, bukan untuk mencari pekerjaan. Setting pada wawancara informasional ada 3. Yang pertama, setting fisik, di mana wawancara informasi membutuhkan privasi dan kenyamanan dalam melakukan wawancara. Hal penting ini dalam
keberlangsungan wawancara agar kalian merasa nyaman berbagi informasi pribadi dan juga informasi sensitif. Setting fisik yang baik juga mendukung syarat nonverbal seperti kontak mata, bahasa tubuh yang rileks, dan gerakan yang mendukung keterbukaan klien. Yang kedua yaitu setting psikologis, di mana pewawancara menciptakan suasana di mana klien merasa didengar dan juga dihargai, mencakup penggunaan nada suara dan serta sikap menunjukkan penerimaan yang mendukung perasaan aman dan dilindungi secara emosional. Selanjutnya ketiga, setting sosial. Wawancara harus memperjelas peran mereka dari awal melakukan wawancara. Dalam hal ini adanya tanggung jawab untuk mengarahkan percakapan maupun dalam menjaga kerahasiaan informasi. Hal ini dapat mengatur ekspektasi yang menjaga juga profesionalisme bagi pewawancara. Pengaturan dalam wawancara informasi baik fisik, psikologis atau sosial harus mengutamakan profesionalisme, kenyamanan dan kejelasan, mempersiapkan lingkungan yang mendukung baik secara fisik maupun mental, memastikan bahwa wawancara berjalan lancar dan mencapai tujuannya untuk mengumpulkan informasi yang berharga. Jadi jenis wawancara survei ini adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mewawancarai responden menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya dalam bentuk survei. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu dirancang secara sistematis dan terstruktur untuk mendapatkan informasi yang relevan sesuai dengan tujuan survei. Nah, wawancara ini tuh bisa dilakukan secara tatap muka secara langsung ataupun melalui telepon maupun secara daring atau online. Nah, tujuan dari wawancara survei ini yang pertama adalah pastinya untuk mengumpulkan data yang terukur. Jadi wawancara survei ini tuh bertujuan untuk mendapatkan data kuantitatif yang bisa diukur dan dianalisis secara statistik. Misalnya kayak memahami preferensi, perilaku, sikap-sikap responden terhadap suatu topik yang kita wawancarai. Nah, yang kedua itu adalah untuk mengidentifikasi tren atau pola. Dengan mengumpulkan data-data dari sejumlah besar responden, wawancara survei ini tuh dapat membantu kita untuk mengidentifikasi tren atau pola yang ada dalam populasi tertentu. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah membuat keputusan berdasarkan data. Jadi hasil yang kita dapatkan dari wawancara survei tadi itu tuh bisa digunakan sebagai dasar untuk kita mengambil keputusan dalam berbagai bidang seperti pemasaran, kebijakan politik, kebijakan publik, penelitian, sosial, dan lainnya. Selanjutnya, menentukan setting layanan yang sesuai. Setiap jenis interview survei membutuhkan setting layanan yang sesuai agar data yang dikumpulkan itu akurat dan relevan. Beberapa setting layanan yang sering digunakan dalam interview survei psikologi, yang pertama itu ada setting wawancara tatap muka, yaitu idealnya untuk penelitian yang membutuhkan interaksi langsung dan observasi perilaku nonverbal, seperti dalam studi klinis atau terapi psikologis. Setting ini memungkinkan pewawancara mendeteksi respon emosional melalui ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Yang kedua itu ada setting wawancara telepon. Setting wawancara telepon ini lebih cocok untuk pengumpulan data yang membutuhkan waktu cepat dengan biaya lebih rendah. Meskipun pewawancara tidak dapat melihat responden, wawancara telepon dapat menciptakan anonimitas yang lebih besar, yang bisa mendorong responden untuk berbagi informasi sensitif. Yang terakhir itu adalah setting wawancara online. Cocok untuk peneliti yang mencakup populasi yang luas dengan akses geografis yang sulit dijangkau. Setting ini mengurangi biaya dan memungkinkan fleksibilitas waktu bagi responden. Konstruk adalah konsep yang dapat diamati dan diukur atau memberikan batasan pada konsep. Wawancara survei sering digunakan untuk mengumpulkan data tentang perilaku, sikap, keyakinan, dan karakteristik interviewee. Berikut beberapa konstruk yang cocok untuk jenis wawancara survei. Yang pertama ada kepuasan kerja. Dapat diukur dengan mengumpulkan informasi tentang gaji, keseimbangan kehidupan kerja, dan hubungan interpersonal di tempat kerja. Yang kedua ada sikap dan pendapat. Dapat diukur dengan mengajukan pertanyaan tentang opini, keyakinan, dan harapan interviewee.